Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 13 Mei tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini Tuhan, kami dengan sukacita hendak mendengar firman-Mu. Kami memohon hikmat dari Tuhan, kami memohon tuntunan Roh Kudus, sehingga boleh memampukan kami mengerti, memahami, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul sederhana namun bermakna. Diambil dari bacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia yang sering menilai segala sesuatu dari ukuran besar, mewah, dan spektakuler, kita bisa merasa bahwa apa yang kita lakukan tidak berarti. Karena mungkin apa yang kita lakukan bukanlah hal-hal yang besar, bukanlah hal-hal yang mewah, dan bukan hal yang spektakuler. Namun kisah ini, kisah tentang Tabita, membuktikan sebaliknya. Tabita bukan seorang pemimpin besar. Dia juga bukan orang yang terkenal atau orang kaya. Namun, ia dikenal karena satu hal. Ia berbuat baik. Dengan sederhana, ia menjahit pakaian dan memberikannya kepada janda-janda dan anak-anak. Mungkin orang lain melihat itu hanya sebagai pekerjaan rumah biasa. Tetapi Tuhan melihatnya sebagai ibadah yang murni dan tidak bercelah. Kasih yang sederhana ketika dilakukan dengan tulus dan konsisten dapat menjadi kesaksian yang besar. Bahkan setelah Tabita meninggal, kehidupan orang-orang yang ia tolong menjadi kesaksian tentang kasih dan pengabdiannya. Dan karena kasih itu, Tuhan membangkitkannya kembali melalui Petrus. Sebuah tanda bahwa Tuhan menghargai hidup yang penuh kasih dan pelayanan, betapapun sederhananya. Dan hari ini kita diundang untuk melihat kembali bagaimana kita menjalani hidup. Apakah kita menanti kesempatan besar untuk melayani, ataukah kita setia menggunakan talenta kecil yang kita miliki untuk menolong sesama? Misalnya menjahit, memasak, mendengarkan, membagikan firman Tuhan dengan cara-cara sederhana. Semua itu bisa menjadi persembahan hidup yang indah. Maka mari kita refleksikan, hal kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menunggu sampai kita punya banyak. Mulailah dari yang kita punya sekarang. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Sederhana namun bermakna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami Tuhan untuk menghargai hal-hal sederhana di dalam hidup kami. Beri kami hati yang penuh kasih
dan tangan yang rela menolong. Walau hanya lewat tindakan kecil, tapi kami mengimani Tuhan memakai kami buat menjadi berkat bagi orang lain. Pakailah hidup kami untuk terus menjadi berkat seperti Tabita. Mampukan kami Tuhan, di dalam pertolongan-Mu kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.